telah mengizinkan kami untuk melakukan peringatan Isra wal Mi'raj ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. تقرب إلى الله نرجو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الكرام شل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
kita anak-anak penuh harapan, bersatu dalam iman, ilmu, dan amal. Rasyat, Iran, kebaikan. Allahu Akbar. Kita akan buka acara kita hari ini dengan mendengarkan sambutan dari Ketua DKM. Ketua DKM Bapak Yuduk Supriyadi sebagai Ketua DKM Baitul Anwar. Saya tidak banyak berkata. Ini yang bisa kami sajikan, ini yang bisa kami persembahkan kepada jamaah. Mudah-mudahan dengan kondisi walaupun cuaca yang memang kurang bersahabat mungkin ya, saya ucapkan terima kasih yang telah mendukung semuanya dari Yayasan Baitul Anwar, Yayasan Raksya, Majelis Taklim Baitul Anwar, mungkin juga yang terutama para pengurus panitia yang tidak ada lelahnya untuk mensupport dalam acara persinggahan yang ada kali ini. Bunga selasih di tepi selokan, dijamankan buat angkringan. Terima kasih kami ucapkan kepada tamu dan para undangan. Terima kasih kami ucapkan kepada para pendukung acara ini. Yang pertama mungkin dari Yayasan Baitul Anwar, Yayasan Raksat Cahaya Kebaikan, kemudian TPA Baitul Anwar, Bank Syariah Indonesia, PT Biro Klasifikasi Indonesia, Yayasan As-Solihat, PAUD Sinar Pelangi, serta panitia, beberapa panitia yang bekerja dari sebulan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan umur kami hingga masuk bulan Ramadan. Allahumma ghafirli warhamni wa atubu ilaihi. Sekarang kita masuk peringatan, memperingati. 1, 2, 3. Mengingat. Apa yang mengingat? Isra. Maha suci Allah, subhanallazi asra bihabdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. 1, 2, 3. Jamaah, Maha suci Allah, gak usah ikut. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi sekelilingnya untuk memperlihatkan sebagian tanda kekuasaannya. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ada 8. Dalam satu ayat ini ada 8 bahagian yang saya mau jelasin. Dengerin. Maha suci Allah, Allah yang disucikan, yang telah memperjalankan. Berarti Nabi tidak jalan, diperjalankan. Seandainya ada semut yang ikut di baju saya tadi, tiba di Jakarta Utara sampai ke sini, mohon maaf, ketemu semutnya di sini di Bogor. Mut, dari mana Mut? Saya dari Bogor menuju ke Bekasi, dari Bekasi menuju ke sini. Lah, di mana? Apa orang kan? Tadi jam 2.
setengah 2, tiba sini jam 3, setengah 3. Jam 3 lewat. Hah? Mana mungkin, katanya bukan kecil. Kata semut dari Bekasi, saya kan ikut di baju Ustaz. Bukan saya jalan, saya diperjalankan. Jadi Nabi bukan jalan, tapi diperjalankan. 1, 2, 3. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya. 1, 2, 3. Kenapa dituliskan hamba, bukan Nabi, bukan Rasul, bukan Muhammad, tapi yang disebutkan adalah hamba, karena titel yang paling tinggi adalah hamba Allah. Menjadilah kita hamba Allah. Ulangi, apa? Hamba Allah. Jangan jadi hamba manusia, itu budak. Jangan jadi hamba harta, itu hina. Betul tidak? Jangan jadi hamba jabatan. Gila jabatan. Jangan ya. Jangan ya. Ini masih komplek. Iya. Besar ya. Luar biasa loh. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk warganya luar biasa teman-teman. Khusus hari ini jalanan ditutup. Sama waktu Isra Mi'raj jalanan ditutup, jalannya roh. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa itu hambanya? Nabi Muhammad. Mau jadi hamba Allah? Hebatnya Nabi diakui sebagai hambanya. Maaf ya, kita mengaku kenal presiden. Kenal presiden? Siapa? Prabowo. Pertanyaannya, apakah ibu dikenal Pak Prabowo? Siapa ini? Sama, mengaku hamba Allah belum tentu diakui. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Ingat ya, Lailan yang dimaksud sini sepertiga malam. 1, 2, 3. Sepertiga malam. Berapa malam? Sepertiga malam. Berapa? Berarti 12 jam itu dibagi 3 dong. Iya. 4 jam. Sekali lagi. Nabi Isra Mi'raj di sepertiga malam yang ketiga. Sepertiga malam pertama jam 6 sampai jam 10, 7, 8, 9, 10. Itu sepertiga malam pertama. Sepertiga malam yang kedua jam 10 sampai jam 2. 11, 12, 1, 2. Berarti Nabi Isra Mi'raj jam berapa? Jam 2 malam. Nabi Isra Mi'raj jam 2 malam. Nabi Isra Mi'raj jam berapa? Dan Nabi pulang sebelum subuh. Berarti Nabi pulang jam 4. Berarti Isra Mi'raj berlangsung hanya 2 jam. Jam 2 sampai jam 4. Makanya biasakan bangun tengah malam tahajud jam 2 ke jam 4. Itulah waktu yang terbaik. Lailatul Qadar itu turunnya antara jam 2 jam 4. Waktu yang dijabah doa di sepertiga malam yang ketiga, itu paling bagus. Jamaah, dengerin. Dengerin. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram dan Masjidil yang Allah berkahi sekitarnya. Bagusnya kegiatan dari masjid ke masjid. 1, 2, 3. Dari masjid ke masjid. Dari tempat sujud ke tempat sujud. Jadi kalau mau kita berangkat kemana? Kita mau jalan-jalan. Kemana? Mampir sholatnya di mana? Bukan mampir makannya. Namanya perjalanan makan. Harusnya perjalanan sholat, oke? Dengerin. Kalau mau bikin acara, sebutin nama sholat. Kapan pertemuannya? Acaranya sesudah asar. Acaranya sesudah duhur. Iya, nanti kita ketemuan aja nanti. Kapan? Pada Isya. Waktu sholat yang disebut. Makanya kalau kita sholat, dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai sholat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salam yang sekarang. Salam yang 2 itu menandakan kita meminta untuk sholat lagi. Mau nggak? Karena salam kan ada 2. Salam di kanan, salam di kiri. 1, 2, 3.
salat asar nanti ini. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat datang wahai salat maghrib. Dalam hati, Assalamualaikum warahmatullah, saya tutup salat asarku. Kata Allah, malaikat jangan gangguin dia, jagain dia, karena dia ada rencana salat maghrib. Nanti kalau salat maghrib gini lagi, Assalamualaikum warahmatullah, selamat datang wahai salat isya. Assalamualaikum warahmatullah, saya tutup salat maghribku. Nanti kalau salat isya itu lagi, Assalamualaikum, selamat datang wahai salat subuh, saya tutup salat isyaku. Kata Allah, malaikat jagain hambaku ada rencana salat isya. Nanti kalau isya bentar lagi subuh, insya Allah Mama halatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Jadi kalau kita ada tujuan untuk menyembah, untuk ibadah, tidak akan dicabut nyawanya. Siap? Siap? Nanti diperhatiin ya. Tapi nggak usah disebut dalam hati. Kan mulutnya Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Oke? Lalu angkat tangannya, diginiin. Kalau sudah salat kan, diginiin kan? Coba. Assalamualaikum. Ayo, simpan ke dahi, turun melewati wajah, nyampein ke dada. Coba turun gini. Bacanya apa? Baca istighfar. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ulangi. Sesudah salat, samakan salam ke kanan, salam ke kiri, angkat, simpan ke dahi dulu. Simpan ke dahi. Astagfirullah. Tapi mulut berkata astagfirullah. Kan kalau salat kan 3 unsur yang muncul. Gerakan, bacaan, artinya. 3. Dengerin. Astagfirullah. Coba. Tapi artinya mulutnya berkata astagfirullahaladzim, tangannya begini, tapi artinya ngomong gini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hilangkan susahku dan dukaku. Ulangi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hilangkan susahku dan dukaku. Susahnya di mana? Di sini. Dukanya? Di sini. Sakitnya tuh? Di sini. Susahnya di mana? Di sini. Dukanya di mana? Di sini. Tapi ngelewatin aja kan? Maka susah dukanya orang kelihatan di mana? Di sini. Kita mulai ceramahnya ya? Saya mulai ceramahnya ya? Bisa nggak saya mulai ceramahnya? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan yang Allah berkahi sekelilingnya. Coba di Mekah begitu banyak berkahnya. Di Mekah nggak ada pohon durian, nggak ada pohon mangga, nggak ada pohon pisang. Kok ada pisang di sana? Semua makanan, semua oleh-oleh ada di Mekah. Itu namanya berkah. Tudurat itu berkah. Coba diulang sekali lagi. Makanya orang Israel mau merebut Palestina karena di Palestina banyak berkah. Tiap hari dibom, tiap hari dimatiin, masih banyak anaknya. Karena berkah. Di Palestina itu berkah. Saya pernah ke Palestina, semua orang dikejar-kejar, saya tidak diperiksa. Waktu mau masuk Masjid Aqsa, saya mau masuk, itu semua diperiksa, saya enggak. Saya bilang, periksa. Itu polisi sama tentara Israel. Mana dia ketawain saya? Karena dia tidak mungkin mencurigai saya sebagai orang Palestina. Karena mungkin orang Palestina begini gayanya. Mana pendek kayak setan. Teman, kita mulai ceramahnya ya. Dengerin. Maka saya ceramahnya begini karena banyak anak-anak.
Kalau saya serius, anak-anak ini main. Tapi karena saya bermain, dia berserius. Coba semua anak-anak, dia menonton saya karena mengira saya temennya. Dengerin. Maha suci Allah yang telah memperjalankan namanya pada suatu malam dari masjid orang muslim. Allah berkait sekelilingnya untuk memperlihatkan sebagian tanda kekuasaannya. Ini tanda kekuasaan. Kebayang nggak? Perjalanan 6 bulan cuma Nabi jalani 2 jam doang. Makanya orang kaget. Tapi sekarang ahli-ahli, ilmuwan, bahkan Marvel dan DC semua bikin film yang antar galaksi, antar waktu, lubang cacing. Iya. Kebayang kak, Spiderman bertemu 3 Spiderman bertemu. Iya, bisa ketemu semua. Orang-orang dahulu ketemu sama Nabi, ketemu karena Nabi terdahulu. Kita jamaah. Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Kita mulai ceramahnya. Saya mulai ceramahnya ya. Soalnya ini mau masuk asar. Tidak apa-apa, sedikit mundur sedikit ya. Karena kalau kita break asar, pada pulang sudah ini. Susah pembeliannya. Alasan saya mau pipis. Balik itu. Betul tidak? Pertanyaan saya cuma satu. Saya mau tes. Ada berapa kendaraan Isra Mi'raj? Oh ya, berarti saya harus jelasin. Kendaraan Isra Mi'raj ada 3. Maaf, saya harus jelasin. Di mana-mana saya harus jelasin ini daripada tidak paham orang. Sebenarnya Isra Mi'raj itu ada 3 kendaraan. 1, kendaraan yang dipakai Isra, namanya buraq. Mi'raj tidak pakai buraq. Buraq hanya digunakan di Isra. Mi'raj beda kendaraan. Dari langit pertama sampai langit ke-7 itu beda kendaraan. Nanti di langit ke-7 ke Sidratul Muntaha beda kendaraan lagi. Isra menggunakan kendaraan buraq. Apa itu buraq? Kilat. Kecepatannya kayak kilat. Pernah lihat kilat? Bentukannya kayak kuda. Tapi kecepatannya kayak kilat. Loncatannya 1 kali meloncat langsung sepanjang mata memandang. Jadi buraq itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Penggambarannya kuda, walau alam bisawab. Karena kendaraan tercepat waktu itu adalah kuda. Ya, dengerin. Buraq melewati 5 titik. Mekah, Yasrib, Madinah, sehingga sholat 2 rakaat. Gunung Tursina, Mesir. Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Masjid Al-Aqsa, Palestina. Berapa titik semua? 5. Mekah, Madinah, Mesir, Bethlehem, Palestina. 1, 2, 3. Berapa titik semua? Subuh, duhur, coba diulang. Dari Palestina buraqnya diikat. Kemudian Nabi tidak pakai buraq. Buraqnya diikat, disimpan di Masjid Aqsa di Palestina. Kemudian Nabi naik kendaraan berikutnya, bukan buraq, tapi kendaraan yang dipakai. Kalau buraq kan gini, tapi kalau Mi'raj ke atas, nggak mungkin buraqnya gini. Kira-kira naik apa coba? Loh. Kalau orang naik, pasti kendaraannya, alat yang digunakan adalah tangga. Mi'raj artinya naik, bermakna tangga. Jadi Nabi naik tangga.
Kendaraan yang kedua adalah tangga. Tapi bukan Nabi yang naik tangga, tapi tangganya yang naik. Pernah lihat tangga naik? Ada di mall, namanya eskalator. Dulu orang tuh susah untuk menggambarkan kendaraan yang kedua ini, sehingga orang tidak pernah sebut. Sekarang sudah ada di mall eskalator, tangga yang naik sendiri. Dan Nabi naik tangga sampai kalau kita ke Suhruk itu di Masjid Aqsa ya, yang kubahnya kuning, di situ ada batu yang ikut naik, melayang sampai saat ini. Kita gini-gini melayang. Saya pernah ke sana. Kebetulan saya pernah. Langit pertama, langit kedua, seakan-akan ada 7 anak tangga. Langit pertama, Langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. dengerin. Mau jadi orang sukses? Mau jadi orang sukses? Pelajari 7 langit. Berat ya? Berat. Hanya dia. Dengerin. Catat. Nabi ketemu 7 nabi. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Nuh, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Isa, langit kelima Nabi Sulaiman, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi bertemu 7 nabi ini? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mana ada penceramah kayak begini? Saya doang kayaknya. Dengerin. Dengerin. Langit pertama Nabi siapa? Maaf panitia, saya nggak makan karena saya puasa. Saya sudah puasa 7 tahun. Puasa Idris namanya, tiap hari. Kalau puasa Daud hari ini puasa dosa tidak. Kalau saya puasa Idris tiap hari. Mohon maaf. Jadi jangan siapkan makanan, jangan tawarkan minuman, makanan, maaf. Karena saya tidak pernah makan di acara. Saya membungkus. Itu lebih banyak. Kalau makan di tempat cuma 1 piring, tapi kalau dibungkus 1 rantai. Bercanda. Gak usah repot-repot. Di mobil udah banyak makanan. Gak usah. Kalau memang ada cepat. Memang. Tulis ini ilmunya. Tulis. Langit pertama Nabi Adam alaihissalam. Apa ilmunya? Ajarkan anak kita ilmu Nabi Adam. Kalau mau sukses, ibu mah hebat, pelajari 7 ilmu. Jangan puas dengan ilmu, belajar ilmu terus. Baru kali ini ada bapak-bapak mau gendong anak. Bapak yang hebat. Mana gendongannya warna pink? Jamaah, langit pertama Nabi siapa? Tahu nggak Nabi Adam? Ilmuannya Nabi Adam. Kalau mau berhasil, sebelum kau mencari ilmu yang lain, pelajari dulu ilmu nenek. Nabi Adam kan nenek moyang. Pelajari dulu ilmu keluarga. Nabi, salah satu di antara kehebatan Nabi karena pernah tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun. Umur 6 tahun sampai umur 8 tahun dipelihara sama kakeknya Abdul Muthalib. Cucu yang tinggal sama nenek pasti pintar. Belajar sama nenek. Cucu yang tinggal sama nenek pasti pintar. Kenapa? Karena nenek tidak pernah berhenti ngoceh. Itulah nenek. Ngoceh mulu. Cucu yang tinggal sama nenek jarang sakit karena nenek telaten, betul tidak? Kalau cucunya sakit panas,
Oh, dia mau pinter. Demam kayaknya, mau tumbuh giginya. Padahal umurnya sudah 21. Jamaah, itu goyang giginya. Goyang giginya itu. Siapa cucu tinggal sama neneknya? Dengerin, pasti rajin ibadah, rajin sholat. Kalau orang kaya sholat, tapi kalau nenek tidak, dia ambil cucunya dibawa ke masjid. Tepuk tangan buat nenek. Siapa cucu tinggal sama nenek? Pasti banyak uangnya. Ibunya gak beliin es, mak neneknya yang traktir. Dilarang pakai handphone cucunya, tapi neneknya cucunya pinjam handphone neneknya. Langit kedua, ilmunya Nabi siapa? Nabi Nuh. Apa ilmu Nabi Nuh? Ilmu Nabi Nuh adalah, Nabi Nuh itu ngapain sih? Bikin kapal, bikin perahu. Berarti ilmu yang kedua, keterampilan. 2, 3. Harus punya skill. Assalamualaikum. Harus punya keterampilan. Oke? Lagi ketiga, karena waktu masa nih. Yang ketiga, ini insya Allah selesai sebelum jam 4. Saudara bisa salah asal. Sabar ya. Langit berapa? 3. Langit berapa? Abis ini saya mau pergi ke lubang buaya. Ada ceramah, masa saya masuk di lubangnya? Jamaah, langit ketiga, ketemu Nabi siapa? Nabi Yusuf. Apa ilmunya Nabi Yusuf? Tampan. Itu mah dari sanonya. Itu bukan ilmu itu. Tampan. Itu bukan ilmu. Dari lahir. Tinggi, pendek. Bukan ilmu. Itu nasib. Dengerin. Rasa sakit hati yang pendek. Barang siapa orang pendek berjalan sama yang tinggi, insya Allah tidak kena petir. Tapi kalau banjir kelelep. Jamaah, dengerin. Apa ilmunya Nabi Yusuf? Ilmu Nabi Yusuf adalah ilmu keuangan, ekonomi. Anak-anak harus belajar keuangan, harus nabung. Ibu-ibu harus nabung. Pelajari ilmu yang ketiga ini. Nabi Yusuf itu bendaharawan Mesir. Langit keempat, Nabi siapa lagi yang keempat? Nabi Isa. Apa ilmunya Nabi Isa? Pelajari ilmu Nabi Isa, engkau akan sukses. Apa itu? Ilmu kesehatan. Coba diulang. Sekali lagi. Bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi harus sehat. Harus sehat kan? Alhamdulillah umur saya sudah 51. 51 masih muda. Awet muda kan? Kayak 50. Langit ketujuh, ilmu Nabi Ibrahim. Tahu nggak ilmunya Nabi Ibrahim? Ilmu yang paling tertinggi, ilmu agama. 2, 3. Belajar ilmu agama. Oke? Ilmu yang paling tertinggi. Terakhir karena waktu, sampai langit ketujuh, kata malaikat Jibril, maaf ya Rasul, saya cuma ngangkat sampai langit ketujuh. Kata Nabi, terus saya naik apa dong? Untuk ke Sidratul Muntaha. Tiba-tiba datang kotak. Kotak itu terbuka. Nabi masuk ke dalam kotak. Kotak itu tertutup. Itu yang antar Nabi ke Sidratul Muntaha. Kotak itu sudah ada. Namanya lift. Bayangkan orang dulu mau jelasin Isra Mi'raj, tangga, kotak,
Untuk sekarang sudah bisa, karena ada tangganya jalan, eskalator, ada kotak yang naik sendiri, namanya. Baiklah, sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi dikasih sholat 50. Tapi ketika ketemu Nabi Musa, 50, umatku aja 2 kali salat siang malam. Kamu 50, nggak mungkin, umatmu kecil, pendek lagi, lemah, minta diskon. Nabi naik lagi di Sidratul Muntaha, dikurangi 5. Coba, setiap Nabi naik bertahiyat. Coba dimulai. 50 kurangi 5? 45. 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Berapa kali Nabi naik turun? 9 kali. Setiap Nabi naik, Nabi membaca tahiyat. Berarti berapa kali tahiyat Nabi? 9 kali. Saya mau nanya, kita siang malam tahiyatnya berapa kali? Yang wajib 9. Subuh 1 kali, duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. berapa semua? 9. Kenapa 9? Kita yang butuh 9 itu karena kita punya lubang 9. Coba ikut itu, lubangnya ada berapa? 9. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. coba dihitung. Coba dihitung. Ada berapa lubangnya? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين ya Allah ya Allah, berkahi hidup kami, panjangkan umur kami, berkahkan rezeki kami, bekal ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, sehatkan kami, sehatkan jiwa raga kami, untuk senantiasa selalu beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami, hidupkanlah kami dalam bimbingan hidayahmu ya Allah, bimbingan taufikmu ya Allah, dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman, sampaikanlah umur kami dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, dan ketemukan kami dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ya Allah, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. Angkat tangannya. Simpan ke lantai. Innalladzi farada 'alaika Qur'an laratuka ila ma'ad. Ya Allah, jangan jadikan ini majelis terakhirku. Berikan aku umur yang panjang agar aku bisa datang lagi ke majelis berikutnya. Angkat tangannya, semua sejajar tangan saya. Kalau kita ke Ka'bah, tawaf, angkat tangan sejajar Hajarul Aswad. Kalau kita cium, kalau ini sejajar tangan saya, karena tidak memungkinkan saya mencium. Apalagi kita kan tidak mungkin mencium Hajarul Aswad, maka kita ambil cium. Kalau ini tidak mungkin, kita bersentuhan tangan, karena dia orang sebanyak ini. Bisa berbalik. Sebuah dada. Maaf ya, kalau ada salah kata perbuatan. Angkat tangan lagi. Angkat tangan. Dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.